Bayangin deh, di hari kiamat nanti, semua orang lagi ngantri panjang banget buat dihisap. Tapi tiba-tiba ada rombongan yang langsung ditarik paksa ke neraka. Halo semuanya, balik lagi di Ngeriin Official. Tanpa ditanya, tanpa ditimbang amalnya, pokoknya langsung nyemplung aja gitu. Serem banget kan? Biasanya kita dengar ada orang beruntung yang masuk surga tanpa hisap. Tapi ternyata ada juga yang masuk neraka lewat jalur ekspres karena dosa mereka udah kelewatan. Kira-kira siapa aja sih mereka ini? Kok bisa-bisanya dapat tiket VIP ke tempat paling mengerikan di alam semesta? Nah, hari ini kita bakal bahas 8 golongan manusia yang dijamin masuk neraka tanpa hisap. Simak baik-baik ya, biar kita nggak termasuk salah satunya. Golongan pertama adalah para penguasa yang zalim. Orang-orang yang punya jabatan tinggi, tapi malah nindas rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi. Mereka ini dikasih amanah besar, tapi malah khianat. Di akhirat, nggak ada lagi ajudan atau bodyguard yang bisa bantuin mereka. Masih soal pemimpin, tapi ini lebih kerasa sombongnya. Merasa paling berkuasa di bumi, sampai lupa kalau ada yang maha kuasa. Kedua, ada golongan ulama atau orang berilmu yang sombong. Punya ilmu agama banyak, tapi cuma buat pamer atau ngerendahin orang lain. Gini nih, ilmu itu harusnya bikin kita makin tawadu atau rendah hati. Kalau malah bikin ngerasa paling benar, itu bahaya banget loh. Selanjutnya, ada hakim yang curang. Mereka yang menjual hukum demi uang atau kepentingan kelompok tertentu. Bayangin perasaan orang-orang yang dizolimi gara-gara putusan hakim ini. Tangisan mereka bakal jadi saksi yang langsung narik hakim itu ke neraka. Terus, ada juga orang kaya yang kikir. Harta melimpah, rumah mewah, tapi buat sedekah 1000 perak aja mikirnya beribu kali. Padahal, harta itu cuma titipan. Kalau cuma dipakai buat foya-foya tanpa mikirin hak orang miskin, ya siap-siap aja dapat jalur ekspres ke sana. Golongan kelima adalah pedagang yang khianat, tukang nipu timbangan, atau yang sengaja nyembunyiin cacat barang dagangannya. Mungkin kelihatannya cuma masalah kecil ya, tapi nipu orang buat keuntungan pribadi itu urusannya langsung sama Allah. Keenam, orang yang dengan sengaja mutusin tali silaturahmi, terutama sama keluarga kandung sendiri, cuma gara-gara harta atau dendam. Hati yang keras dan penuh kebencian itu ibarat api yang bakal ngebakar diri kita sendiri di akhirat nanti. Ketujuh, ada golongan orang-orang yang suka berzina dan gak mau bertaubat sampai ajal menjemput. Dosa ini dampaknya luar biasa. Gak cuma ngerusak diri sendiri, tapi juga ngerusak tatanan sosial dan keturunan. Dan yang terakhir, golongan orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi pun rasa sombong, merasa lebih hebat dari siapapun. Sombong itu pakaiannya Tuhan. Kalau kita berani make, artinya kita nantangin Sang Pencipta. Berani? Loh, kok serem banget ya? Nah, makanya kita bahas ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jadi pengingat buat kita semua. Selama napas masih ada di kerongkongan, pintu taubat itu selalu terbuka lebar. Jangan nunggu nanti-nanti deh. Jangan pernah ngerasa aman dari makar Allah. Kadang kita ngerasa udah baik, tapi ternyata masih ada sombong yang nyelip di hati. Buat kalian yang mungkin punya jabatan, ingat ya, setiap kebijakan yang kalian bikin bakal ditanya di akhirat. Jangan main-main sama rakyat. Buat yang dikasih rezeki lebih, yuk lebih peka lagi sama tetangga yang lapar atau anak yatim yang butuh sekolah. Dan buat kita yang lagi belajar agama, jangan sampai ilmu itu cuma berhenti di otak, tapi harus turun ke hati dan jadi perbuatan. Dunia ini cuma sementara, cuma mampir minum doang. Jangan sampai kita nuker akhirat yang kekal sama kesenangan dunia yang receh. Ada cerita tentang seseorang yang ibadahnya rajin banget, tapi masuk neraka gara-gara lidahnya sering nyakitin tetangga. Bayangin, ibadah puluhan tahun bisa hangus gitu aja, cuma gara-gara satu sifat buruk yang gak kita sadari. Para ulama sering bilang, kalau kita mau tahu derajat kita di sisi Allah, lihat aja di mana Allah nempatin kita sekarang. Yuk,
Sebelum kita dihisap sama Tuhan, mending kita hisap diri kita sendiri dulu. Apa aja yang udah kita lakuin seharian ini? Neraka itu bukan tempat main-main. Panasnya nggak bisa dibayangin pakai logika manusia. Sekali nyemplung, nggak ada jalan pulang. Kita semua pengennya masuk surga kan? Tapi surga itu mahal harganya, butuh perjuangan dan keikhlasan yang luar biasa. Supaya nggak kena jalur ekspres ke neraka, kuncinya cuma satu, selalu ngerasa diawasi sama Allah dimanapun kita berada. Mulai sekarang, yuk pelan-pelan tinggalin kebiasaan buruk. Nggak usah nunggu dapat hidayah, karena hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Jangan lupa juga buat terus berdoa biar diteguhkan hatinya, karena hati manusia itu gampang banget bolak-baliknya. Share video ini ke orang-orang yang kamu sayang. Siapa tahu ini jadi jalan hidayah buat mereka dan jadi amal jariah buat kamu. Mari kita tutup pembahasan ini dengan banyak-banyak istighfar. Mohon ampun atas segala hilaf yang sengaja maupun nggak sengaja. Ingat ya, akhirat itu nyata. Jangan sampai kita nyesal, pas udah nggak ada lagi gunanya penyesalan. Makasih udah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan info-info ngeri dan bermanfaat lainnya. Follow juga sosial media kita yang lain ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video ngeriin official selanjutnya. Tetap waspada dan jaga iman kita. Bye-bye!